Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Meniti di atas papan sebilah, mengambil kotak untuk menyimpan koran. Kembali dan mengabdilah pada Allah, karena Allah sumber kehidupan dan kebenaran. Senang sekali saya, Margaret Indriana, dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa ke-21. Kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, alam usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Stefanus Tino Dwi Prasetyo, akrab disapa Romo Tino. Selamat datang Romo Tino, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya. Sehat, puji Tuhan Romo. Terima kasih Romo mau berbagi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo, dengan awal ini mohon doa pembuka dipimpin oleh Romo Tino. Silakan Romo. Sahabat Katolik dimanapun Anda berada, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan atas hari baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami, kesehatan yang baik, kegembiraan, damai, dan sukacita. Dan juga atas sabda-Mu yang pada hari ini ingin kami renungkan bersama. Semoga melalui sabda-Mu ini, sungguh-sungguh Kau bukakan hati kami, budi kami, agar kami sungguh-sungguh semakin mengenal rencana dan kehendak-Mu atas diri kami, dan pada saatnya hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 26b sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 8b sampai ayat 10. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus, dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya.
Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umatnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Tino. Tuhan bersamamu dan Dan bersama. bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah, dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Tino. Romo Tino dari bacaan hari ini, bacaan pertama, Santo Paulus ingin menyampaikan apa untuk kita semua, Romo? Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan dan juga Ibu Margaret, kalau kita melihat dari bacaan pertama, khususnya di hari Senin, pekan biasa ke-21, kita bisa melihat bersama bagaimana Paulus yang hadir kepada jemaat-jemaat, sungguh-sungguh kepada jemaat di Tesalonika khususnya, memberikan sebuah peneguhan ya, dan rasa syukur ya. Kalau saya melihat
Di kalimat pertama itu menarik sekali. Dikatakan di sana, saudara-saudara terkasih, kami selalu mengenang kalian di dalam doa-doa kami. Nah, ini kalimat pertama saya berhenti di sini. Ini bagi saya mengingatkan kepada kita bahwa relasi persaudaraan di antara kita, entah itu perbedaan ataupun jarak ataupun sesuatu yang mungkin membuat kita terbatas, tetapi justru di dalam doa itulah kita bersatu. Maka mengenang atau mendoakan orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal di dalam doa itu selalu sungguh-sungguh menjadi buah iman. Maka dikatakan dalam kalimat selanjutnya, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu. Maka saya mengambil satu refleksi kecil sederhana, bagaimana kita diajak juga menjadi apa ya, katakanlah menjadi teladan gitu ya bagi semua orang. Kalau kita lihat dan kita perhatikan di dalam uh, bacaan pertama ini, salah satu yang ingin diberitakan kepada kita bagaimana keteladanan ya menjadi menjadi seorang yang patut diteladani, ya jemaat yang istimewa mengikuti teladan Yesus dan menjadi teladan bagi semua orang. Nah, ini yang bagi saya justru teladan iman, teladan kasih, teladan pengharapan itu yang selalu diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan yang menarik ketika kita mencoba ingin merenungkan bacaan pertama ini, apa yang disampaikan oleh Paulus ini menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian dari jemaat Tesalonika yang bukan hanya berakar di dalam iman, pengharapan, dan kasih, tetapi juga boleh bertumbuh dan berbuah. Santo Paulus juga bersyukur kepada Allah dan dia selalu menyebut orang-orang, jemaat-jemaat itu di dalam doanya. Maka pertanyaannya adalah mengapa Paulus melakukan perbuatan itu? Nah, salah satu jawabannya adalah yang coba saya renungkan, sebab jemaat di Tesalonika itu telah menjadi jemaat yang sehat, menjadi jemaat yang bertumbuh. Iman mereka itu terus menghasilkan perbuatan baik. Maka saya membayangkan Santo Paulus bertemu dengan jemaat Tesalonika yang demikian, pasti hatinya bergembira luar biasa. Ketika Yesus juga melihat kita sebagai murid-muridnya yang terus bertumbuh di dalam iman, terus rajin berbuat baik, pasti ada rasa sukacita dan kegembiraan. Maka itu yang bagi saya sangat menarik untuk kita teladani bersama. Terkadang misalnya ketika kita dalam keadaan apa ya sulit, dalam keadaan tantangan, mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal-hal yang semacam ini, yang sederhana semacam ini, ungkapan rasa syukur dan lain sebagainya itu terkadang ya bisa jadi sulit ya untuk kita ungkapkan. Karena kita mengalami situasi yang membuat kita mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Tetapi justru disitulah tantangan iman kita. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, semuanya sehat, berlimpah berkat, itu mungkin lebih mudah buat kita untuk mengucap syukur. Lebih mudah bagi kita untuk mensyukuri semua anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang mungkin sedang putus asa, sulit mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya, itu ada saat-saat di mana rasanya kok begini amat gitu ya hidup ya. Dan disitulah Paulus juga hadir dan juga kita melihat bagaimana jemaat di Tesalonika juga menjadi teladan bagi kita juga. Melihat iman yang semakin bertumbuh, menghasilkan perbuatan baik, lalu kasih mereka terwujud dengan nyata dan mereka terus bertekun di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus. Dan disinilah kita juga sama, sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, juga sama. Kita selalu dalam penantian untuk mengharapkan kedatangan Kristus. Dan itulah yang mau menunjukkan bahwa mereka inilah, jemaat-jemaat di Tesalonika inilah, sungguh-sungguh umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi hidup mereka. Mereka menjadi umat pilihannya karena menerima Injil yang disampaikan oleh Paulus. Maka ketika kita membuka hati untuk mau menerima sabda Tuhan, mau terus tekun untuk merenungkan, mendengarkan, dan bahkan melaksanakan
sabda Tuhan. Itulah yang membuat kita akhirnya bukan hanya berakal, tapi bertumbuh dan berbuah pada saatnya. Bahkan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan, kemampuan, karisma seseorang, tetapi justru dengan kuasa Roh Kudus itulah yang turut bekerja, yang sungguh-sungguh menggerakkan hati kita, menggerakkan juga jemaat-jemaat di Tesalonika untuk sungguh-sungguh bisa terus bertumbuh di dalam iman. Nah, yang menarik adalah ketika jemaat di Tesalonika ini bagi saya sungguh-sungguh menjadi teladan ya, ketika menerima Injil dengan penuh sukacita, meskipun mereka itu juga dalam situasi yang tidak mudah. Nah, ini yang menjadi bahan refleksi bagi kita bersama sejauh mana kita sungguh-sungguh apa ya, bukan sekedar menjalankan kehidupan. Nah, orang bilang katanya ada ungkapan ya udah let it flow aja ya, berjalan begitu. Oke. Tetapi dalam arti tertentu kita juga terus berjalan di dalam iman, lalu terus tetap punya pengharapan dan sungguh-sungguh bisa mewujudkan itu di dalam kasih kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, disitulah yang bagi saya menarik ketika kita merenungkan bagaimana Paulus hadir kepada jemaat-jemaat di Tesalonika dan kita juga belajar dari jemaat-jemaat di Tesalonika untuk sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita untuk terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih Romo Tino yang sudah memberi penguatan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, bahwa kita coba meneladani umat Tesalonika di mana Santo Paulus mengajarkan kepada kita untuk bertumbuh dalam iman, berpengharapan dan juga memberikan kasih ke kita kepada sesama kita. Dan Romo, kalau dalam kehidupan Romo sebagai imam, berjumpa dengan umat dan sebagainya. Mungkin Romo ada apa namanya sesuatu yang bisa Romo bagikan untuk menguatkan kita semua, Romo. Silakan, Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, melihat dan juga merenungkan bacaan pertama khususnya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ya, saya sendiri secara pribadi juga sebagai imam terus berusaha gitu ya, belajar bagaimana setiap hari untuk mensyukuri semua rahmat Tuhan di dalam hidup. Kendati ya, tidak selalu kan setiap hari itu semuanya dalam keadaan baik ya. Ada saat di mana situasinya tidak baik-baik saja, tetapi di situ saya belajar bagaimana tetap bisa menemukan satu hal yang bisa saya syukuri dalam perjalanan hidup. Dan itulah yang membuat saya, ya minimal sekurang-kurangnya bagi saya, terus bisa mensyukuri bahwa berkata di dalam hati gitu ya, di dalam relung hati, ya Tuhan itu baik. Tuhan itu istimewa, Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita. Mungkin Anda saat ini sedang dalam perjalanan, sedang bergumul dalam hidup, sedang mungkin merasakan situasi persoalan yang tidak kunjung selesai, mungkin harus berobat, mungkin harus menyelesaikan persoalan tadi antara suami istri dengan anak-anak, tapi tetap yakin dan percaya ada anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan disitulah persis kita mau bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih melalui situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Maka tetap jangan pernah patah hati, patah semangat, jangan pernah juga patah arang untuk terus bisa menemukan satu hal yang bisa kita syukuri dalam perjalanan hidup kita. Ya, terima kasih Romo. Ada satu pesan yang sungguh luar biasa bahwa dalam kondisi apapun, dalam suka maupun dalam duka, tetaplah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Yang pasti Tuhan tidak memberikan hal yang negatif kepada kita, tapi Tuhan itu selalu menemani kita karena Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan disitulah kita perlu setia dan taat kepada Tuhan seperti teladan keluarga Kudus Nazaret, di mana Bunda Maria melihat bagaimana anaknya, putranya yang satu-satunya itu harus menderita demi untuk keselamatan kita semua. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu sesi yang pertama ini, kita akan
lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Tino dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan sesi perbincangan rohani kita. Romo Tino, dari bacaan Injil hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, Romo? Baik, terima kasih Bu Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan permenungan kita. Beranjak dari bacaan pertama tadi, kalau Anda perhatikan, di sana dikatakan selalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Maka sebelum saya nanti masuk ke dalam bacaan Injil, satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa kita ini dipanggil dan disadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Maka frame itu yang selalu harus terpatri dalam hati kita, bahwa sadar betul bahwa aku dikasihi oleh Allah. Maka ketika kita dikasihi oleh Allah, kita merasa bahwa Allah mengasihi hidup kita, maka nanti yang keluar dari buah iman kita itu adalah yang tadi, perbuatan-perbuatan baik. Nah, sebaliknya, ketika kita melihat dari bacaan Injil, ini sangat menarik sekali. Kalau Anda membaca dan mendengarkan bacaan Injil, ya mungkin nadanya itu sangat apa ya, keras gitu ya. Ada 4 kali ya dikatakan di sana, celakalah kalian, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan juga ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Lalu disebutnya juga, hai orang-orang munafik. Nah itu, ini ini mau menunjukkan sebetulnya satu gambaran di mana buah iman yang berangkat bahwa kita adalah pribadi atau orang yang dikasih oleh Allah, ya mestinya tidak akan berbuah demikian. Maka sebaliknya, kalau seandainya kita merasa diri apa ya, tidak dicintai oleh Allah, kita merasa diri yang paling menderita sedunia, sehingga akhirnya kita lupa untuk bersyukur, nah, maka nanti yang terjadi kalau tidak hati-hati ya sama dengan apa yang disampaikan di dalam bacaan Injil. Sehingga ketika kita merasa bahwa hidup kita ini kayaknya mengandalkan kekuatan kita manusia, lantas nanti kita akan jatuh bahwa kita menjadi pribadi yang seolah-olah kita ini paling benar gitu ya. Maka kadang-kadang saya merenungkan sebagai seorang imam gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, apa ya yang membuat kita ini kadang-kadang sebagai manusia ini ya jatuh dalam kesombongan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir pas dalam keadaan waras gitu ya, kayaknya nggak ada sesuatu yang perlu kita sombongkan dalam hidup. Karena ya segala hal yang kita punya ini, segala hal yang ada di dunia ini kan sifatnya sementara dan pada saatnya kita akan kembalikan kepada Sang Pemilik kehidupan. Maka ketika kita merasa diri kita ini paling benar, ya kalau digambarkan ya di dalam bacaan Injil ya, merasa diri yang apa ya, pokoknya segala sesuatunya tuh selfish gitu ya, kepada saya gitu. Nah ini kan akhirnya kita lupa diri karena kita yakin ya kekuatan kita manusia saja. Tetapi sebetulnya kan Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup kita. Maka kalau kita lihat di dalam ungkapan ya atau kalau kita perhatikan misalnya apa kata kata munafik itu ya, mohon maaf, itu kan biasa dipakai apa dalam istilahnya itu kalau nggak salah sih namanya tuh hipokrit ya. Jadi dia itu ya berpura-pura gitu ya. Munafik itu kan berarti kan melakukan sesuatu kan ya tidak sesuai ya dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan gitu. Sehingga ungkapan yang demikian yang kadang-kadang dalam bahasa Yunaninya kan disebut hipokritos gitu ya.
yang dipakai oleh para aktor atau pemain teater yang tidak sesungguhnya seperti itu sebetulnya. Karena mereka, para aktor ini yang mementaskan sebuah pertunjukan di panggung sandiwara, ya sebetulnya mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya tidak seperti itu. Yang kelihatannya baik, ya, protagonis gitu atau antagonis, tapi ternyata di kehidupan sehari-hari sebaliknya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang dikecam oleh Allah, yang dikecam, yang disampaikan oleh Yesus sendiri ya. Celaka kalian ketika kalian berbuat yang seperti itu. Maka ketika kita merasa diri atau kita yakin bahwa kita adalah murid Kristus, ya berarti kita mesti siap untuk melepaskan dari kemunafikan itu. Melepaskan dari kepura-puraan kita. Ya, kalau seandainya hidup kita dengan segala sadar dengan segala kelemahan dan kerapuhan kita ya, mari kita sadari dan kita mau terus memperbaiki diri. Lantas tidak merasa diri paling benar, tidak merasa diri paling suci, tidak merasa diri paling bisa, tetapi sungguh-sungguh sadar aku sebagai murid Kristus dengan segala kelemahan dan kerapuhanku, nah aku mau terus ingin memperbaiki diri. Aku ingin melakukan segala perbuatan baikku itu dengan tulus dan jujur. Kalau aku ingin berbuat baik, karena memang aku ingin berbuat baik. Kalau ada istilah hidden gem, nah ini ada hidden agenda ya. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu kita mesti bertanya dalam diri kita. Apakah jangan-jangan aku melakukan ini ada hidden agenda? Ada agenda-agenda tersembunyi nggak di dalam semua perbuatan baikku itu? Misalnya, aku ingin berbuat baik karena supaya aku bisa dipuji. Aku supaya bisa diucapkan terima kasih. Sederhana sih, tetapi jangan-jangan motivasi-motivasi yang seperti itu membuat kita akhirnya menjadi murid Kristus yang melakukan perbuatan baik tidak dengan tulus dan jujur. Bahkan dalam tindakan keagamaan pun sekalipun digambarkan di sana ya, di dalam bacaan Injil, keagamaan, tindakan belas kasih seperti doa, membaca kitab suci, memberikan bantuan, itu kan sesuatu yang baik. Tetapi sekarang kita bertanya, apakah ketika kita melakukan itu, apakah sungguh-sungguh diiringi atau dibalut dengan ketulusan dan kemurnian hati? Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji dan dipuja orang, disanjung-sanjung, tetapi sungguh-sungguh aku lahir dari ketulusan hati. Nah ini yang kadang-kadang Ibu Marker dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang tidak mudah. Kadang-kadang kita tuh terselimuti di dalam hati dan di dalam pikiran kita untuk ya tergoda gitu ya, melakukan segala sesuatu yang tidak mencerminkan kita sebagai murid Kristus yang penuh kasih. Sebagaimana digambarkan tadi di dalam jemaat Tesalonika ya, yang bertumbuh dan berbuah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kalau seandainya kita meneladan jemaat-jemaat di Tesalonika dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Santo Paulus, tentunya ya kita pasti akan jauh dari sikap dan perbuatan yang munafik. Kita sungguh-sungguh mau hadir dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh syukur, ingin mempersembahkan segala sesuatunya itu yang baik kepada sesama dan juga kepada Allah sendiri. Sampai di Ya, sini. ya, terima kasih Romo yang sudah menguatkan Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik manapun berada. Pada sesi ini kita diingatkan kembali untuk melakukan sesuatu itu dengan tulus hati. Nah, soal ketulusan itu kan sebenarnya yang tahu diri kita dan Tuhan ya Romo ya. Nah, tadi juga kita melihat bahwa mungkin banyak orang Kristiani yang tadi mendekatkan sebenarnya datang kepada Tuhan itu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sering ke gereja, beribadah, kemudian tadi membaca kitab suci. Nah, teladan-teladan itu sebenarnya kan tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi sudut pandang mungkin ya Romo, kalau kita tadi dengan ketulusan hati, maka segala sesuatunya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita untuk pamrih, untuk ucapan terima kasih dari orang lain, ataupun kalau bisa dikasih hadiah ya buat kita yang sudah berbuat baik gitu ya. Nah itu akhirnya jauh dari apa yang
dikatakan tulus hati. Nah, mungkin Romo bisa memberikan kiat kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik bagaimana untuk kita lebih arah dalam pengertian kita bisa memberi tadi iman, harapan, dan kasih itu dengan ketulusan hati yang benar-benar dalam pengertian bukan untuk kemuliaan diri Margaret. Seperti itu Romo, mungkin Romo bisa bantukan. Iya, baik. Terima kasih Bu Margaret. Betul sekali. Jadi ketulusan itu memang ya tidak ada apa ya, ada indikatornya tetapi tidak ada yang ngecek gitu ya. Yang ngecek ya Tuhan sendiri gitu ya. Tetapi kita yakin dan percaya buah Roh Kudus itu tidak akan pernah menipu. Jadi kalau tadi ditanya apa kiat-kiatnya secara pribadi, saya terus berusaha ya, meskipun terus jatuh bangun ya, tapi terus berusaha gitu ya. Eh, ya kalau kita diajak ya oleh Paus dan juga dalam dokumen kan diajak untuk semakin mencapai kekudusan. Mencapai kekudusan itu kan dalam hidup sehari-hari itu kan sangat tampak dan bisa dilakukan, bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tetapi sangat sangat real dan konkret bisa dilakukan ya. Bagaimana kita diajak mencapai kekudusan, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka satu hal yang coba saya usahakan dan seringkali saya juga sampaikan kepada ya perjumpaan dengan orang muda, lalu juga para pasutri-pasutri gitu ya biasanya. eh, saya senang dengan istilah ya kita menjadi pribadi yang genuine. Artinya menjadi pribadi yang asli, seasli-aslinya di hadapan Allah, tidak menjadi fotokopi siapapun. Kadang-kadang, wah saya tuh pengen kayak Bu Margaret gini gini supaya begini. Nggak perlu. Tapi kita kita original ya, eh, genuine gitu menjadi pribadi yang terus sadar bahwa tadi frame-nya, aku bersyukur karena aku dikasih oleh Allah. Aku bersyukur dan percaya Tuhan itu mencintai hidup saya. Sekalipun saya mungkin saat ini dalam pergumulan batin, mungkin saya juga dalam kesesakan, mungkin saya juga mungkin habis konflik, tapi saya tetap yakin dalam usaha-usaha saya, dalam hidup saya sehari-hari, tetap bahwa Tuhan mencintai hidup saya. Tuhan memelihara hidup saya. Maka ya berusahalah sedemikian rupa menjadi pribadi yang genuine, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Dan ini kan terus menjadi pengolahan hidup kita, seumur hidup ini. Gak akan pernah selesai. Sampai nanti kita pulang dan ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Inilah pergumulan dan perjalanan kita tuh ya, untuk terus diasah semakin menjadi yang genuine. Yang genuine itu sederhana. Seperti yang disampaikan dalam perikop yang lain, ya seperti anak-anak ya. Bukan kekanak-kanakan, tetapi hatinya murni dan tulus seperti anak-anak. Sehingga disitulah kadang-kadang godaan-godaan di sekitar kita ini yang kadang-kadang membuat kita akhirnya tidak menjadi genuine, tidak menjadi asli gitu ya. Karena kita merasa, wah kalau nanti begini ya, saya nggak dilihat orang, saya nggak dipuji orang. Wah, maka dengan segala dempulan-dempulan ya, membuat kita pokoknya packagingnya bagus, kita membungkus hidup kita dengan baik, supaya kelihatan baik dan dilihat baik. Tetapi sebetulnya kita harus koreksi di dalam hati kita. Apakah yang senyatanya di luar, apakah sungguh-sungguh mencerminkan hati kita yang di dalam? Dan disitulah yang menjadi bahan refleksi kita. Terus-menerus day by day, hari tiap hari, terus semakin memurnikan hidup kita. Baik Romo, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Demikianlah perbincangan iman kita hari ini dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Tino. Ya, baik. Para sahabat Rasul yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang makasih, syukur dan terima kasih atas sabdamu yang menguatkan iman kami. Terima kasih Engkau tak henti-hentinya hadir dalam hidup kami, memberikan anugerah yang kami butuhkan, rahmat yang kami butuhkan dalam hidup kami, dan biarlah relasi kami dengan Engkau semakin dekat,
sehingga kami sungguh-sungguh dapat memancarkan wajah-Mu yang menggembirakan, wajah-Mu yang murah hati, yang sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Engkau ingatkan kami untuk terus punya hati yang mudah bersyukur, hati yang terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang semakin genuine di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, dengan motivasi yang semakin dimurnikan, dengan hidup kami yang semakin tulus di hadapan-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kami. Kami mohon semuanya ini ya Tuhan, agar hidup kami pun sungguh-sungguh pada saatnya boleh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama. Roh. Semoga kita semua, seluruh karya, pelayanan, dan tugas-tugas kita senantiasa dijaga, dilindungi, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih kasih. Romo Tino yang sudah memberikan pengalaman dan inspirasinya untuk kami semua, di mana pada kesempatan ini kita diajarkan untuk seperti jemaat Tesalonika, untuk selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan tentunya juga kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan tentunya dengan kemurnian hati kita atau ketulusan hati kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Stefanus Tino Dwi Prasetyo dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan bagi sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Membuat meja dari kayu jati, tempat menikmati tempe dan teh poci. Carilah kebenaran yang sejati dalam diri Allah yang Maha Suci. Salam damai, Tuhan memberkati.